إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى بسنته إلى يوم الدين. Amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore yang berbahagia ini kita bisa kembali melanjutkan pengajian rutin kita ya sesama ummahat. Dan pada kali ini kita akan membahas tentang silsilah fiqhul qulub, tentang pembahasan fikih yang berkaitan dengan manajemen hati. Kenapa kita mempelajari amalan-amalan hati yang dianjurkan untuk diamalkan dan penyakit-penyakit hati yang berbahaya yang harus dijauhi? Insyaallah kita akan bahas pada sore hari ini sebagai muqaddimah kita. Akan kita sebutkan nanti amal-amal hati mana saja yang dianjurkan dan amal-amal hati apa saja yang diwaspadai. Tapi pada sore hari ini kita akan membahas beberapa alasan kenapa kita harus perhatian ya terhadap hati-hati kita. Tapi ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alasan yang pertama karena kedudukan dan derajat seseorang kelak di hadapan Allah Azza wa Jalla di hari kiamat tergantung kondisi hatinya. Ya, saya ulangi bahwa kedudukan dan derajat seseorang kelak di hadapan Allah Azza wa Jalla di akhirat tergantung kondisi hatinya. Di antara alasan urgennya mempelajari amalan hati ya, karena kedudukan dan derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala bergantung pada kebersihan hatinya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla abadikan tentang ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim mengatakan, "Wala tukhzini yauma yub'atsun." Ya Allah, jangan hinakan aku hari ketika mereka dibangkitkan. Ini di akhirat, di hari kiamat. Kemudian kata beliau, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Hari ketika tidak bermanfaat harta, tidak juga bermanfaat anak-anak. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Ya. Ini syahid dari ayat ini. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam tidak ingin bertemu Allah kecuali dengan hati yang selamat. Di dalam ayat yang lain kata beliau, wa inna min syi'atihi la Ibrahim id ja'a rabbahu biqalbin salim. Dan sesungguhnya termasuk golongan yang mulia adalah Nabi Ibrahim. Kenapa? Id ja'a rabbahu biqalbin salim, ketika dia datang kepada Rabbnya dengan membawa hati yang selamat. Ya, ini ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini orang yang datang kepada Allah hatinya selamat dari kesyirikan, selamat dari kemunafikan, selamat dari kekufuran, selamat dari dosa-dosa besar. Ya, maka orang yang datang seperti itu kelak dia bertemu Allah, insyaallah dia selamat. Yang menjadi barometer apa ibu? Hatinya. Ya, adalah hatinya. Oleh karenanya buruk atau jeleknya amalan yang kelihatan kita ya itu tergantung kondisi hati. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, inna ala wa inna fi jasadil mudghah, sesungguhnya pada tubuh itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Apabila bagus itu daging maka baguslah seluruh tubuhnya, jelek itu daging jeleklah seluruh tubuhnya. Ala wa hiyal qalbu, kata Nabi, ketahuilah daging itu adalah hati. Sehingga ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika kita ingin selamat
di dunia, selamat di akhirat, salah satunya adalah kita sering-sering memperbaiki hati kita. Kita punya perhatian dengan hati kita. Hatinya bermasalah, pasti bermasalah juga tubuhnya. Ya, ini ibu-ibu yang Allah Azza wa Jalla. Alasan kedua, kenapa kita mempelajari tentang amalan-amalan hati? Karena orang yang paling utama di sisi Allah, orang yang paling afdol di sisi Allah adalah orang yang memperbaiki hatinya. Ya, orang yang paling utama dan afdol di sisi Allah yang paling suka memperbaiki hatinya. Dan ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, kata seorang sahabat, ayyun nasi afdal? Ya Rasulullah, manusia manakah yang paling utama, yang paling afdal? Apa kata Nabi? Kullu mahmumil qalbi wa saduqil lisani. Kata Nabi, orang yang paling afdal adalah orang yang mahmumul qalbi, yang hatinya mahmum. Ini kita sebutkan tentang maknanya mahmum. Dan yang lisannya jujur. Dua kata Nabi, orang yang lisannya jujur dan hatinya mahmum. Nah, sahabat kurang ngerti tentang makna mahmum. Maka bertanya lagi, ya Rasulullah, amma saduqul lisani fa na'rifu, fama mahmumul qalbi? Ya Rasulullah, lisan yang jujur kami sudah paham. Kalau mahmumul qalbi apa maksudnya? Kami belum paham. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah huwa taqiyyun naqi la ithma fihi wala baghya wala ghilla wala hasada. Kata Nabi, hati yang mahmum adalah hati-hati yang bertakwa. Hati yang mahmum adalah naqi, hati-hati yang suka dibersihkan. Hati yang mahmum adalah hati yang tidak ada dosa di dalamnya. Hati yang tidak melampaui batas. Hati yang tidak ada kedengkian. Hati yang tidak ada hasad. Tidak ada kedongkolan, tidak ada hasad, tidak ada dosa. Itulah hati yang mahmum. Maka dari sini, manusia yang paling utama di sisi Allah salah satunya apa? Orang yang suka membersihkan hatinya dari penyakit-penyakit hati. Ini pentingnya kita belajar tentang tazkiyatun nafs, supaya hati kita itu bersih. Ketika hati kotor, kotor juga badan kita, kotor juga pikiran kita, kotor juga lisan kita. Jadi hati ini adalah penentunya. Maka ketika kita mengkaji ini, mudah-mudahan kita menjadi orang yang utama. Karena orang yang utama itu tadi kata Nabi yang suka membersihkan hatinya. Makanya kata dalam surah Asy-Syams, ya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung betul orang yang membersihkan jiwanya, ini membersihkan hatinya. Wa qad khaba man dassaha, dan sangat merugi orang yang mengotori hatinya. Ini ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang ketiga, kenapa kita harus perhatian dengan hati? Karena Allah Subhanahu wa taala itu menilai hati-hati kita. Yang Allah pandang dari langit itu hati kita, bukan muka kita, bukan rupa kita, bukan. Yang Allah pandangi dari hamba-hambanya dari langit sana adalah hatinya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzur ila suwarikum wala ila ajsamikum." Allah itu tidak memandang rupa-rupa kalian. Allah itu tidak memandang jasad-jasad kalian, bukan itu yang Allah pandang. Walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi yang Allah pandang itu adalah hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Maka barometer penilaian Allah adalah hati terlebih dahulu, baru yang lain, baru kemudian amal, baru yang lain. Berarti ketika kita bersihkan hati kita, kita memperbaiki hati kita, kita sedang memperbaiki sesuatu yang sering dilihat Allah, yaitu hati. Inilah pentingnya kita belajar pembahasan ini. Ini ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Contoh orang-orang mulia dengan zahir yang sederhana, ya. Sebagian orang-orang mulia dengan perawakan, penampakan yang sederhana. Contoh siapa misalnya? Bilal bin Rabah. Ya, seorang mantan budak, fisiknya hitam, tetapi beliau mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Hatinya yang takut kepada Allah, hatinya yang penuh dengan kecintaan kepada Allah. Meskipun fisiknya biasa,
Ya, mungkin kalau ibu-ibu lihat, ibu-ibu tidak ada yang naksir sama Bilal karena biasa saja mukanya. Kulitnya juga bukan kulit yang putih seperti orang Korea. Tetapi bukan itu penilaian Allah Azza wa Jalla yang menjadikan Bilal mulia, dimudahkan masuk surga karena hati beliau. Penting sekali masalah hati. Ketika ada wanita berkulit hitam, orang Afrika yang menjadi penyapu masjid Nabi SAW terkena penyakit epilepsi atau ayan. Dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ud'ullah li ayyashfiyani, doakan aku agar aku sembuh. Aku ini usra', aku ini punya penyakit ayan. Kata Nabi, in sabar tidak khawatir jannah. Kalau kamu mau sabar, aku doakan kamu sembuh. Tapi kalau kamu mau sabar, bagimu surga. Kata wanita itu, sabar tuh ya Rasul, aku pilih sabar saja ya Rasulullah. Aku tidak pilih sembuh, pilih sabar dia. Ketika dia meninggal, apa kata Ibnu Abbas, siapa yang mau lihat kuburan ahli jannah, lihat kuburan itu wanita berkulit hitam. Ya, bukan fisiknya dia mulia, apanya, hatinya. Sabar. Sabar itu amalan apa, Ibu? Amalan hati. Ya, inilah pentingnya kita sabar. Ini berarti Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang berikutnya, yang keberapa, Ibu? Yang keempat. Kenapa kita membahas tentang pembahasan hati? Karena pahala yang Allah berikan itu bertingkat-tingkat sesuai dengan amalan hatinya. Jadi pahala itu bisa berbeda-beda tergantung apa? Hati seseorang. Dalilnya apa? Dalilnya sabda Nabi SAW. Kata Nabi, innar rajula la yansarifu min salatihi. Sesungguhnya ada orang-orang yang selesai dari solatnya, sudah salam selesai solat. Wa ma kutiba lahu illa ushuruha au tusuha au thumunuha au subuha au sudusuha au khumusuha. Selesai dari solatnya, kata Nabi, tidaklah dia diberikan pahala kecuali ada yang pahalanya itu cuma 1/10. 1/10 itu berapa persen, Bu? 10% saja pahalanya. Ada yang pahalanya cuma 1/20. Ya, ada yang pahalanya 1/30, ada yang pahalanya 1/40, terus. Ya. Ada yang pahalanya setengah, ada yang pahalanya full, ada yang pahalanya tidak ada. Apa perbedaannya, Ibu? Kekhusyuan. Kekhusyuan ini amalan apa? Amalan hati. Bayangkan. Orang yang sholatnya khusyuk, yang sholatnya dipenuhi dengan rasa takut kepada Allah, sholatnya betul-betul panggilan jiwanya, dia menjalani sholat itu dengan kekhusyuan, pahalanya full. Ya, ada orang yang sholatnya setengah-setengah khusyuk, setengah-setengah tidak khusyuk, gara-gara hilang uang 20.000. Ya, di mana tadi uang 20 ya? Dipikirin itu sampai salam baru hilang itu. Oh iya, pas sudah salam, astaga, di kantong celana aku dekat mesin cuci, dia bilang. Akhirnya sholatnya kurang khusyuk, mungkin pahalanya cuma 1/10. Ya, ini Ibu berarti Allah Azza wa Jalla. Ada orang yang sholatnya tidak ada sama sekali pahalanya. Kenapa? Tidak ada khusyuknya dari awal sampai akhir. Sholatnya sah, tapi pahalanya tidak ada. Apa yang membedakan dari orang ini semuanya? Kekhusyuan. Kekhusyuan amalan apa? Amalan hati. Maka bisa bertingkat-tingkat, berbeda-beda, satu soft, beda-beda pahala sholatnya orang, tergantung amalan hatinya masing-masing. Ini baik, pentingnya pembahasan hati. Oleh karenanya kata Bakar Al-Muzani rahimahullahu ta'ala, kata beliau, ma sabaqahum Abu Bakr bi kathratis siyami wala salatin walakin bi syai'in waqara fi sadrihi. Kata Bakar Al-Muzani, Abu Bakar As-Siddiq itu tidaklah mengungguli sahabat-sahabat yang lain karena banyaknya salat beliau. Masih ada sahabat yang lebih banyak salatnya daripada Abu Bakar. Abu Bakar mengungguli sahabat bukan karena banyaknya puasa beliau. Mungkin Abu Darda lebih banyak salat puasanya daripada Abu Bakar. Mungkin Khalid bin Walid lebih banyak ikut perang daripada Abu Bakar. Mungkin Bilal bin Rabah lebih menderita hidupnya daripada Abu Bakar. Tapi sepakat seluruh sahabat, Abu Bakar adalah orang yang paling mulia setelah Nabi SAW. Kenapa, Ibu? Ma waqara fi sadrihi, karena apa yang ada dalam dadanya, yakni karena rasa takut Abu Bakar yang sangat luar biasa kepada Allah. Ya, karena rasa cintanya Abu Bakar kepada Allah yang luar biasa, karena siddiqnya Abu Bakar, keyakinan yang luar biasa. Meskipun beliau radhiyallahu taala anhu mungkin tidak sebanyak sahabat-sahabat lain puasanya, salatnya, jihadnya, penderitaannya, tapi Abu Bakar orang yang paling utama di sisi Allah. Kenapa, Ibu? Amalan hatinya. Bayangkan.
Ini penting sekali amalan hati. Ya. Begitu pula Fatimah binti Abdul Malik, istrinya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz seorang pemimpin yang adil, terkenal sampai sekarang cerita-cerita beliau. Apa kata Fatimah binti Abdul Malik? "Ma kana bi aktsarin nasi salatan." Suamiku itu bukan orang yang paling banyak salatnya, bukan. Wala bi aktsarihum siyaman. Suamiku bukan orang yang paling banyak puasanya, bukan. Walakin ma ra'aitu ahadan akhwafu lillahi min Umar. Tapi aku tidak pernah lihat seseorang yang paling takut kepada Allah seperti suamiku takutnya kepada Allah. Takut amalan apa, Ibu? Amalan hati. Mungkin seorang amalan zahirnya biasa, tapi lihat ketika dia takut sekali sama Allah, dia bisa mulia sekali sisi Allah Azza wa Jalla. Dan takut itu amalan hati. Inilah pentingnya kita belajar tentang amalan hati. Ini ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau ibu perhatikan, Rasulullah mengatakan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang dapat naungan ketika tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Nanti hari kiamat ketika matahari dekat 1 mil. Dari 7 amalan, 7 orang diberi naungan ini, 5 diantaranya itu amalan hati semua. Bayangkan. Dari 7 orang yang Nabi sebutkan, 5-nya amalan hati. 1 kata Nabi diantaranya, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Mencintai ini amalan apa, Ibu? Amalan hati. Ya, dia bangun rasa cinta kepada saudaranya di atas agama Islam karena Allah. Amalan hati. Yang kedua, kata Nabi, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Orang yang suka ke masjid, yang rindu sama masjid, suka sekali mendatangi masjid. Ini amalan hati. Kata Nabi, orang yang hatinya terpaut dengan masjid, amalan hati juga. Kemudian yang ketiga, orang yang menolak zina karena takut kepada Allah. Ya, ketika dia digoda oleh perempuan, dia mengatakan, "Inni akhafullah," aku takut sama Allah. Dia pergi dari wanita itu dan takut, amalan hati lagi. Kemudian yang keempat, orang yang sedekah, kata Nabi, ya, hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Isyarat apa ini, Ibu? Isyarat ikhlas. Ikhlas juga amalan hati. Yang kelima, yang terakhir disebutkan oleh Nabi SAW adalah rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainahu. Orang yang mengingat Allah ketika sendirian, kemudian dia menangisi dosa-dosanya. Dia sendirian, dia ingat dosanya, dia ingat tentang kebesaran Allah, dia ingat surga, dia takut neraka, kemudian menetes air matanya. Ini juga amalan hati. Dari 7, Rasulullah sebutkan 5 orang yang diberi naungan dari kiamat. 5 ini semuanya amalan hati. Bayangkan. Ini semua menunjukkan pentingnya bahwa amalan hati memiliki pengaruh besar terhadap nilai pahala. Bisa jadi 2 orang sholat berdampingan, tetapi pahalanya sejauh langit dan bumi. Ya, perbedaannya apa? Perbedaannya tadi karena hatinya yang sangat jauh berbeda. Yang satu sholat betul-betul dipenuhi rasa takut kepada Allah, yang satu sholat sekedar menunaikan kewajiban. Berbeda pahalanya. Inilah pentingnya kita untuk membahas tentang pembahasan hati. Kemudian yang kelima, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita bahas tentang pembahasan hati ini? Karena hati itu tempatnya kebahagiaan. Ya. Perkara yang tadi menunjukkan urgensinya mempelajari amalan hati adalah karena hati ini tempatnya kita bahagia. Kalau hati kita dipenuhi penyakit-penyakit, maka kebahagiaan ini akan semakin berkurang. Ada orang-orang kaya raya, banyak hartanya, mobilnya 5, rumahnya 2 besar-besar, istrinya banyak juga misalnya. Tapi kok kita lihat tak bahagia dia. Kenapa? Karena dia tamak sama dunia, tidak ada syukurnya, tidak pernah qanaah. Dia merasa kurang terus, cari uang terus, tidak pernah merasa puas dengan pemberian Allah. Banyak hartanya tidak bahagia. Kenapa? Hatinya berpenyakit. Sebagian orang, masya Allah, banyak uangnya, hidupnya penuh dengan kemewahan, tapi susah tidur dia. Kenapa tidak bisa tidur? Karena banyak dendam sama orang.
Tidak maafin kakaknya, susah dia maafin adeknya, bermasalah sama omnya, bermasalah sama tantenya. Tidak ada orang yang dia maafin, bermasalah sama ini. Dendam penuh dalam hatinya. Meskipun kaya susah tidurnya. Kenapa? Hatinya berpenyakit. Ini ibu-ibu rahmati Allah Azza wa Jalla. Ya. Sebaliknya banyak orang sederhana hidupnya, pakai motor kemana-mana yang sederhana, rumahnya mungkin masih ngontrak, ya, fasilitas apa adanya. Tapi dia Masya Allah, dia menjalani kehidupan ini dengan enjoy, dengan happy, dengan bahagia. Kenapa? Karena dia merasa cukup dengan apa yang Allah kasih. Dia tidak pernah hasad sama orang. Dia tidak pernah pedulikan orang. Kalau orang berbuat salah sama dia, sudah dia maafkan. Tidak pernah dia pusingkan. Ya sudah, hidup sebentar aja Ustaz, ngapain kita dendam sama orang. Sudah, dia hilangkan itu rasa dendam dia. Dia mudahkan segala urusan orang. Maka dia hidup meskipun sederhana bahagia. Kenapa? Hatinya dia manajemen, hatinya dia perbaiki terus. Ketika dia lihat orang kaya, dia mengatakan orang kaya itu banyak hisapnya. Biar aja, biar aku begini, mudah-mudahan nanti aku cepat, aku meninggal cepat, aku mudah-mudahan injak surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal dia pintar-pintar memanajemen hatinya. Ya, melihat orang lain terkenal, dia tidak mau. Sudah, orang terkenal biar aja. Saya begini aja apa adanya Allah yang berikan. Sudah. Karena terkenal itu banyak hal yang tidak menyenangkan di balik keterkenalan. Biasa saja dia. Ini ibu yang mati Allah Azza wa Jalla. Akhirnya dia hidup penuh dengan kebahagiaan. Dia nggak pernah pedulikan orang. Dia senantiasa ikhlas beramal, mudah memaafkan kesalahan orang lain, tidak merasa sombong. Maka orang seperti ini akan insya Allah hidup dalam kebahagiaan. Dengan apa kuncinya? Dia sering-sering memperbaiki hatinya. Dia bermuhasabah. Inilah pentingnya amalan hati. Kemudian ibu rahmati Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keenam, kenapa kita membahas pembahasan ini? Karena banyak orang itu tidak sadar terkena penyakit hati. Ya, banyak orang itu tidak sadar terkena penyakit hati. Banyak orang, ya, kalau dia kena penyakit badan, kita ada tandanya, gitu Bu ya. Mudah kita sadari. Kita gatal-gatal, kelihatan gatal-gatalnya. Kita batuk-batuk, kedengaran batuknya. Tapi penyakit hati ini sering-sering kita tuh tidak sadar, Ibu ya. Merasa diri kita ini baik-baik aja, ya kan? Banyak orang begitu. Contoh penyakit hati yang tidak disadari. Orang sombong, tapi merasa tidak sombong. Antum sombong aja. Perasaanku enggak ya bilangnya. Ya, bilangnya orang sombong antum itu. Dan ras kita, ya enggak Bu? Kadang-kadang kita begitu. Ria, kita merasa ikhlas. Anak ini dalam sini ikhlas, anak ikhlas ngomong-ngomong ya memang ikhlas, anak mau diapain bilangnya. Tidak ada ria-rianya. Tapi kalau dicibir orang, emosi dia. Kenapa tuh cibir-cibirannya? Ya kata antum ikhlas. Nah dia tidak sadar kalau dia itu ria. Tidak sadar kita kadang-kadang. Ya. Begitu pula hasad. Ya. Seorang hasad kadang-kadang merasa ini perasaan yang wajar kok. Aku udah dengki sama dia. Kadang-kadang orang seperti itu. Maka subhanallah, ternyata penyakit hati itu sering tersembunyi. Ya. Maka jika kita tidak sadar berpenyakit, apa dampaknya ibu-ibu? Tidak akan berusaha memperbaiki diri. Penyakitnya juga terus berkembang. Ibu ya, maka sering-sering ikut kajian seperti ini. Supaya apa? Supaya kita tahu kita ini sebenarnya berpenyakit. Kalau tidak kita yang berubah, siapa lagi? Ya, masa orang yang perbaiki hati kita datang ke spesialis penyakit dalam misalnya, dokter baiki dulu hatiku, tidak bisa. Dokter itu cuma mendeteksi penyakit-penyakit yang nampak, penyakit-penyakit medis. Penyakit hati kita sendiri yang perbaiki dengan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan mempelajari amalan hati, dengan mempelajari penyakit hati, apa dampaknya? Kita bisa mendeteksi penyakit sejak dini, mengobati sebelum bertambah parah. Karena jika dibiarkan, hasad semakin parah, riya semakin menguat, dendam semakin menumpuk, suudzon terus mengakar, dan ini berbahaya bagi keselamatan kita di akhirat. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita belajar seperti ini supaya kita untuk siapa? Untuk diri kita sendiri.
Ketika misalnya kami mengatakan tentang hasad, dosa kita tuduh orang, iya kayak Ummahat Fulana itu suka hasad-hasad ya sama orang. Nah, dia tidak gambar ke dirinya. Oh, kayaknya aku itu. Jangan orang dulu dipikirkan. Ya. Misalnya ustadznya nyampaikan tentang pembahasan riya, langsung diingat, iya kayak Ummahat Fulana itu suka betul status, memang tukang riya, memang dia itu. Enggak, buat kita dulu, jangan buat orang. Ya, itulah pentingnya kita mengetahui tentang penyakit-penyakit hati supaya kita cepat terdeteksi. Ya. Itu ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, kenapa kita mempelajari amalan hati? Karena orang yang belajar amalan hati, pahalanya dilipat gandakan tanpa batas. Pahalanya dilipat gandakan tanpa batas. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan sebuah ungkapan yang sangat indah. Kata beliau dalam kitabnya Madarijus Salikin, kata beliau, anna a'malal jawarih tudha'af ila haddin ma'lumun mahsubun. Ila haddin ma'lumin mahsubin. Kata beliau, sesungguhnya amal-amal yang nampak itu, amalan badan, dilipat gandakan pahalanya sesuai dengan batasan yang diketahui. Ibu dapat pahala sholat ketika sholat sampai kapan ibu? Sampai salam kan bu? Setelah salam selesai masih dapat pahala sholat ibu? Enggak lagi, karena sudah selesai sholatnya. Iya enggak? Puasa juga begitu. Ketika kita berpuasa dari sahur, ketika maghrib buka puasa dapat pahala. Apakah setelah isya dapat lagi pahala puasa? Enggak, karena sudah selesai puasanya. Jadi sesuai dengan batasan yang diketahui. Ini kalau amalan jawarih, amalan tubuh. Tetapi kata beliau, wa amma amalul qulub fala yantahi tad'ifiha. Adapun amalan hati akan tidak ada ujungnya. Amalan hati itu perlipat gandaannya terus menerus. Kenapa? Wa dzalika li anna amalul jawarih laha haddun tantahi ilaih. Karena amal jawarih itu ada ujungnya, sedangkan amalan hati itu tidak ada ujungnya. Jadi amalan hati memiliki batas, pahalanya terhitung. Ya, tadi seperti sholat, seperti puasa, seperti jihad. Orang ikut jihad dapat pahala dia. Selesai jihad, selesai pahalanya. Ketika selesai jihad, tidak lagi dia dapat pahala setelah itu, karena jihadnya sudah selesai. Tapi karena amalan hati ini ada sesuatu yang melekat terus dalam dada. Contoh misalnya qanaah. Ibu merasa cukup dengan pemberian Allah, itu melengket dalam hati. Bayangkan ibu 3 tahun ibu qanaah sama Allah, 3 tahun itu full pahala berjalan. Itulah keutamaan amalan hati. Tawakal. Tidak pernah ibu takut-takut sama jin, tidak pernah ibu takut-takut sama syaitan, tidak pernah ibu takut-takut sama kepuhunan. Tawakal hanya kepada Allah. Setiap hari ibu bertawakal, melengket hati ibu dengan tawakal. Dalam hati ibu selalu ada tawakal. Selama ada tawakal dalam hati ibu, terus ibu dapat pahala tawakal. Bayangkan. Itulah bedanya amalan hati. Ya, orang yang takut kepada Allah, hatinya dipenuhi takut sama Allah, melengket terus rasa takut ini dalam hatinya. Selama takut itu ada dalam hati, terus dia dapat pahala rasa takut kepada Allah. Bayangkan. Ya, kalau amal jawari, amal badan selesai juga pahala, tidak lagi dapat. Tapi amalan hati, selama dalam hati itu ada takut kepada Allah, ada qanaah, ada tawakal, ada ikhlas, ada cinta, selama itu melengket dalam hati kita, terus kita dapat pahalanya. Ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Maka seorang sholat berapa kali, maka ada batasan sholatnya. Seorang berpuasa berapa hari, sekian pahala puasanya berapa hari. Tapi kata beliau, waqtaqifu indahu, oleh karenanya pahalanya berhenti sesuai dengan berhentinya amalan itu. Fayakunu jazaa'uha bihasabi haddiha, maka balasan anggota tubuh sesuai berdasarkan batasannya. Wa ma'amalul qulub fahiya daimatun muttasilatun, kata beliau, adapun amalan hati, maka dia adalah amalan yang terus menerus, tidak ada henti-hentinya pahalanya. Maka kata beliau, wa inna tawari syuhudul abdilaha, meskipun orang-orang itu tidak melihatnya. Masya Allah, inilah pentingnya amalan hati. Ibu mati Allah Azza wa Jalla. Ya, contoh, kita sebutkan contoh satu misalnya, ikhlas. Ikhlas ini akan terus melanggengi hati seorang. Ya, ketika ikhlas itu terus menempel, selama ada ikhlas itu dalam hatinya, terus dapat pahala dia. Apapun yang dilakukan, ikhlas tertempel dalam hatinya, terus melengket. Maka insya Allah selama itu juga dia dapat pahala terus. Ini ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala.
Contoh kata Allah Azza wa Jalla, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala orang yang sabar, pahalanya itu kata Allah tanpa batas. Selama dia diuji sabar itu melengket dalam hatinya, selama sabar itu dia ada, maka terus mengalir pahalanya untuk dia, tidak ada ujungnya pahalanya. Inilah keutamaan amalan sabar. Ini ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-7 ya. Yang ke-8, saya juga tidak tulis angkanya ya, jadi ibu tolong ingat. Yang ke-8, bahwa amalan hati itu menggantikan posisi amalan anggota tubuh. Jadi amalan hati menggantikan posisi anggota tubuh. Amalan hati seperti niat yang benar bisa menggantikan amalan anggota tubuh, meskipun anggota tubuh tidak bergerak, tetap dapat pahala anggota tubuh gara-gara hati. Contoh, ada sahabat yang sakit, ada sahabat yang tidak punya tunggangan, akhirnya tidak boleh ikut jihad, tidak bisa ikut jihad, padahal ingin sekali berjihad. Keinginannya ini amalan hati, tapi tidak bisa karena sakit, karena istrinya sakit seperti Utsman bin Affan, karena ada yang tidak punya senjata lengkap, akhirnya tidak jadi ikut jihad, tapi punya keinginan. Apa kata Nabi ibu-ibu? Masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum fil ajr. Kata Nabi, tidaklah kalian melewati suatu tempat, tidaklah kalian melewati satu lembah, kecuali mereka yang di Madinah ikut dalam pahala berserta kalian. Kenapa kata Nabi? Habasuhumul marad, mereka dihalangi karena sakit. Mereka punya keinginan, meskipun mereka di Madinah terbaring, tetap dapat pahala jihad. Kenapa? Hatinya ingin berjihad. Ketika hati ini ingin berjihad tapi terhalangi karena sakit tubuhnya, tetap dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Maka meskipun dia tidak bisa berangkat, dapat dia pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia manajemen hatinya untuk berangkat. Inilah bagusnya, luar biasanya amalan hati. Dalam hadis yang lain kata Nabi, man sa'alallaha syahadatan bisidqin, siapa yang minta kepada Allah mati syahid dengan kejujuran. Dia minta kepada Allah, berdoa, ya Allah matikan aku mati syahid, tapi dia matinya di atas tempat tidur, mati biasa. Apa kata Allah? Ballaghallahu manazila syuhada, kata Nabi. Maka Allah akan sampaikan dia pada derajat orang yang mati syahid. Wa in mata ala firashihi, meskipun dia meninggal di atas tempat tidurnya. Dia ingin sekali, Allah matikan aku mati syahid. Keinginan ini amalan hati. Ya Allah, aku ingin mati dalam kondisi membela agamamu. Tetapi qadarullah, dia mati dalam tempat tidurnya. Kata Nabi, Allah akan sampaikan di derajat itu karena keinginan dia, karena permintaan dia. Ini semua niat, dan niat itu amalan hati, meskipun di atas tempat tidurnya sakit. Ini luar biasa. Ini ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-9, ya, bahwasanya amalan hati ini yang paling penting, adalah salah satu amalan yang menyebabkan kita mudah sekali masuk surga. Ya, amalan hati adalah sebab kita mudah sekali masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk-duduk bersama para sahabat di Masjid Nabawi. Lagi duduk-duduk dengan para sahabat, tiba-tiba Nabi mengatakan, yatlu alaikum rajulun min ahlil jannah. Kata Nabi, sebentar lagi akan muncul di hadapan kalian seorang ahlil jannah, seorang penduduk surga. Lewatlah laki-laki menenteng sandalnya di tangan kirinya dengan kondisi habis berwudu, jenggotnya masih basah. Jalan dia lewat. Esok harinya Rasul ucapkan hal yang sama. Yatlu alaikum rajulun min ahlil jannah. Sebentar lagi muncul di sisi kalian orang ahlil jannah, orang penduduk surga. Muncul laki-laki yang sama dalam kondisi yang sama, jenggotnya basah bekas wudunya, menenteng sandal tangan kirinya. Besoknya lagi sama. 3 hari berturut-turut Rasulullah SAW mengatakan seperti itu. Maka kemudian falamma qama an-nabiy tabi'u Abdullah bin Amr bin As, ketika Rasulullah berdiri, tiba-tiba Abdullah bin Amr bin As pun mengikuti laki-laki tadi. Abdullah bin Amr bin As mengatakan, inilah haitu abi, aku sedang ada cekcok sama bapakku.
Fa aqsamtu an la adkhul alaihi thalatha. Aku sudah berazam 3 hari aku tidak mau ke rumahku dulu. Fa in ra'aita an tawarani ilaik hatta tamdi fa'alta. Boleh tidak aku nginap di rumahmu 3 hari? Karena aku masih punya cekcok sama bapakku. Ini Abdullah bin Amr bin As ngomong sama laki-laki yang tadi dijamin surga. Kata laki-laki tadi, tidak apa-apa, ayo kita ke rumahku. Maka Abdullah bin Amr bin As nginap di rumahnya laki-laki tadi. Setelah 3 hari, Abdullah bin Amr bin As lihat amalan orang ini biasa saja. Sholat malamnya tidak juga banyak betul, puasa sunnahnya juga tidak juga banyak betul, biasa, standar. Maka akhirnya dia pun penasaran. 3 hari Abdullah bin Amr bin As pun menyampaikan unek-uneknya. Wahai laki-laki, sesungguhnya aku kesini kemarin itu bukan karena cekcok sama orang tua aku, enggak. Hanya saja aku mendengar Rasulullah menyebut kamu 3 hari 3 kali berturut-turut kamu itu ahli jannah, kamu itu penghuni surga. Apa amalanmu? Kulihat amalanmu tidak banyak. Apa kata laki-laki itu, ibu? Ghairu anni la ajidu nafsi li ahadin minal muslimina ghisha wa la ahsudu ahadan ala khairin atahu Allahu iyyah. Kata laki-laki tadi, tidak ada amalanku yang aku lakukan kecuali apa yang kamu lihat. Cuma satu aja, apa itu? Aku tidak pernah menyimpan dendam dalam hatiku. Tidak pernah dendam sama orang. Ya, aku tidak pernah dendam terhadap seorang pun dari kaum muslimin. Dan aku tidak iri terhadap kebaikan yang Allah berikan kepada seorang pun. Apa ibu dia lakukan? Amalan hati. Aku tidak pernah dendam, aku tidak pernah hasad. Kemudian kata Abdullah bin Amr bin As, hadhihi allati balagat bika wa allati tutiq. Kata Abdullah bin Amr bin As, inilah amalan yang mengantarkan kamu pada derajat tersebut, dan itulah yang sulit kami lakukan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, 3 hari Nabi katakan akan lewat penghuni surga, orang itu terus dicari amalannya yang jawari, tidak juga luar biasa. Sholat malamnya biasa, tidak juga puasa sunnah terus, biasa. Kenapa dia dimudahkan masuk surga? Amalan hati. Dia mengatakan, aku tidak pernah dendam sama orang, aku tidak pernah jengkel sama orang, aku tidak pernah hasad sama orang. Dia mudah memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah pun maafkan dia. Inilah ibu-ibu yang Allah Azza wa Jalla, ketika seorang bagus hatinya, maka insya Allah Allah mudahkan dia masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pentingnya amalan hati. Oleh karena ibu-ibu yang Allah Azza wa Jalla, kenapa kita bahas pembahasan ini? Supaya hati kita itu bagus, ya, supaya hati kita itu sehat, supaya kalau ada penyakit kita cepat deteksi hati kita, dan supaya kita mudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai muqaddimah. Insyaallah pertemuan-pertemuan depan kita akan bahas satu-satu tentang amalan-amalan hati, ikhlas, tawakal, takut kepada Allah, dan yang lainnya insyaallah kita bahas satu persatu. Ini sekadar muqaddimah dulu. Semoga bisa kita pahami bersama, dan mudah-mudahan Allah jadikan hati kita sehat. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla angkat derajat-derajat kita, dan mudah-mudahan kita semuanya wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Mungkin ada yang mau ditanyakan ibu, silakan. Boleh di WA atau langsung WA siapa ya? WA di Suban aja. Ya, silakan kalau ada nomornya. Ada Bu? Kita interaktif Bu ya, biar berjalan enak. Oh ya. Ada yang mau bertanya? Boleh langsung, boleh kertas, boleh. Tidak ada Bu. Berarti sehat-sehat semua hatinya Bu ya, insyaallah ya. Masya Allah. Iya. Ya sudah Bu, kalau tidak ada, alhamdulillah kalau begitu. Semua. Iya, jadi malu-malu Bu ya. Insyaallah pekan-pekan depan kita diskusi. Kalau ada yang mau didiskusikan kita sama-sama bahas ya, insyaallah satu-satu. Semoga Allah Azza wa Jalla sehatkan kita semua dan istiqomahkan kita semua. Hada wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Kita tutup doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.